Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mau mendukung kemajuan channel ini, yang udah mau subscribe, udah ngikutin, udah komentar, sudah mendukung, ngasih like dan mau share. Gue sangat terima kasih banget sama kalian. Dan bagi yang belum subscribe, apabila tayangan-tayangan di video ini sangat menghibur, berguna untuk kalian, silahkan. Gue nggak memaksa kalian yang datang ke sini harus subscribe atau lain sebagainya seperti itu. Dan di cerita ini gue akan bercerita tentang pengalaman horor di rumah ya. Cerita ini tuh dikirim sama temen gue sekolah dulu, namanya Mutia. Dan si Mutia ini bercerita pengalamannya waktu dia masih ada di Bogor, seperti itu. Dan terima kasih untuk Mutia yang udah mau ngirimin, udah mau share cerita ini ke gue, dan gue akan ceritakan kepada kawan-kawan pengikut horror voice semuanya yang ada di sini. Dan kita mulai ceritanya. Waktu cerita ini terjadi itu saat Mutia itu ada di Bogor dan masih berusia belasan tahun ya, soalnya katanya itu masih bersekolah dasar atau SD ya, seperti itu. Dan di rumah tersebut itu punya lantai 2 ya, jadi kayak tingkat kayak gitu. Nah, di rumah itu Mutia itu tinggal bersama kedua orang tuanya. Jadi cuman bertiga, dan orang tuanya itu punya usaha, yaitu usaha makan ya, mungkin sarapan atau rumah makan juga di sini nggak disebutin ya. Jadi aktivitas rumah itu mulai dari jam 2, karena ya orang tuanya Mutia ini harus masak, harus nyiapin karena kan akan dijual pagi harinya kan gitu. Nah, jadi kamarnya Mutia ini, jadi mereka bertiga itu tidurnya tuh barengan terus gitu loh. Jadi Mutia itu kan masih kecil ya, jadi belum berani lah, mungkin belum berani tidur sendiri, jadi tidurnya itu sama orang tuanya terus. Nah, posisi kamar tidurnya mereka bertiga itu, depan kamarnya itu ada tangga untuk naik ke atas, untuk ke lantai 2, dan lurus itu adalah dapur. Jadi kelihatan kalau dari kamar itu kelihatan ada tangga, sama dari sebelah sana ada pintu dapur kayak gitu. Nah, dan waktu Mutia kan posisinya kan tidur, hari itu tuh tidur, dan kan jam 2 itu kan orang tuanya sudah melakukan aktivitas, otomatis Mutia kan ditinggal di kamar karena melakukan aktivitasnya nggak di dapur, jadi ada di depan, jadi ada warung makan gitu di depan rumahnya, dan mereka masak-masaknya di situ. Dan Mutia ini tuh kebangun itu sekitaran jam 3 kayak gitu. Ya kalau kata orang Jawa itu ngelilir ya, jadi bangun di di tengah malam, atau seharusnya belum bangun tapi udah bangun gitu. Nah kan ini posisi lampu kamar tuh dimatiin ya, dan cahaya penerangan itu cuman dari arah dapur, karena dapur itu dihidupin, karena kan untuk ngambil bumbu atau lain sebagainya kan harus ada pencahayaan ya, seperti itu. Nah, waktu Mutia itu masih rejep-rejep ya, matanya itu masih belum agak sadar lah kayak gitu, agak sadar dari tidurnya tuh, Mutia itu ngelihat dari bawah tangga itu ada orang naik ke atas, dan itu sosok
laki-laki itu pakai baju merah dan itu lengan pendek kayak gue gini, lengan pendek, dan pakai celana warna biru. Dan itu celana pendek ya, mungkin model 3/4 atau yang pendek seperti itu naik dari ke atas itu cepet, itu langsung cepet seperti itu. Dan itu kejadiannya 3 kali. Jadi kejadian pertama itu naik pertama kali naik itu cepet banget, dan Mutia itu masih kayak aduh apaan nih kayak gitu kan. Masa kalau ayah kok cepet banget naiknya kayak gitu, ngapain juga cepet-cepet naik, wong yang nggak harus cepat kan bisa kayak gitu, mikirnya itu adalah ayahnya. Wah cepet-cepet mungkin di atas kan untuk jemur pakaian atau ada ruangan itu paling mau ngambil apa lah, harus cepet-cepet karena kan mungkin masak kayak gitu. Dan setelah beberapa detik dari kejadian pertama itu terjadi kejadian yang sama, akan tetapi kejadian yang kedua ini tempo naik tangganya itu lebih lambat gitu. Jadi setelah kejadian pertama kan cepet ke atas, dan kejadian kedua ini lebih lambat lagi, ke atas. Dan Mutia kan udah bingung, loh kok masa turun lagi, padahal baru beberapa detik, belum ada 5 menit kok udah naik lagi kayak gitu kan. Mutia udah mulai agak ketakutan di situ ya, karena posisi kan sendirian, baru bangun tidur, lampu kamar juga nggak dinyalain, penerangan cuma dari dari dapur kayak gitu sebelah sana di balik tangga. Nah, selang nggak lama dari itu, selang beberapa detik lagi, itu sosok itu tadi itu dari bawah lagi tuh naik ke atas, tapi dengan tempo yang lambat, itu kayak orang naik normal tangga kayak gitu, ngelangkah, dan sampainya di tengah-tengah tangga itu, sosok tersebut nengok ke arah Mutia yang ngeliatin di kasur itu. Jadi Mutia kan masih di kasur sama masih tiduran kayak gitu. Itu sosok tersebut itu ngeliatin, tapi ngeliatinnya cepet kayak gitu. Tapi Mutia itu tahu kalau sosok itu tuh ngeliat dia gitu, sempet nengok kayak gitu dari arah tangga. Dan setelah nengoknya cepet kayak gitu, langsung sosok itu lanjut naik, tapi dengan tempo yang kayak orang normal naik tangga gitulah, seperti itu. Dan Mutia udah ketakutan posisinya, udah ngeliat 3 kejadian kayak gitu. Mutia langsung memberanikan diri itu untuk keluar dari kamar, terus ke arah ruang tamu, terus nyariin orang tuanya, ibu bapaknya itu, ayah ibunya itu. Sampainya di lapak untuk buka warung itu, kan mereka kan pada sibuk masak-masak ya. Dan kata si Mutia ini, posisi itu ibu sama ayahnya itu pakai pakaian hitam, jadi kaos hitam lah gitu, pokoknya hitam. Dan Mutia tanya dong ke ayahnya, ya tadi naik tangga kok cepet banget? Langsung ayahnya jawab kan, naik tangga apa? Ayah kan dari jam 2 ini bantuin ibu di sini, bantuin masak, soalnya kan harus buka nanti pagi-pagi. Ayah nggak ke dalam rumah, palingan ke dalam rumah cuman ke dapur, itu pun kan nggak naik tangga kayak gitu. Dan Mutia setelah itu kayak nggak percaya, pokoknya masih ngeyel lah. Masa 3 kali Mutia itu melihat ayah itu ke atas ke tangga 3 kali loh, masa itu bukan ayah kayak gitu. Dan ibunya Mutia langsung nenangin lah, karena kan ada ya kayak gitulah, ada cekcok kayak gitulah, yang bener yang mana gitu kan. Mutia ibunya Mutia itu bilang, kamu Mut,
halusinasi lah atau mimpi, kan baru bangun tidur juga kayak gitu bilang kan. Yang namanya apa ya, orang tua nenangin anak ya, anak kecil gitu, anak masih SD kayak gitu. Dan setelah Mutia tenang ya, selang beberapa lama, berapa menit, sambil ngeliatin bapak ibunya itu ya masak-masak itu, nyiapin buat buka warung makan, Mutia pun ngantuk. Dan setelah tenang, Mutia udah mulai ngantuk, dan Mutia masuk ke rumah, terus tidurnya di depan TV itu, di ruang keluarga, jadi nggak di kamar lagi, seperti itu ya. Mungkin ceritanya kurang ngeri ya, kurang apa ya, kurang horor, kurang menakutkan kayak gitu ya, tapi ya masih masuk kategori cerita horor ya, soalnya kan ya ada ada campur tangannya dari makhluk metafisik ya, seperti itu. Dan sekarang Mutia udah gak ada di rumah itu, udah pindah ke Jogja karena harus ngelanjutin studinya di Jogja itu, kuliah di Jogja, seperti itu. Dan gue udah nyampein beberapa cerita-cerita dari kawan-kawan subscriber ataupun temen gue ataupun yang lain, orang luar lah, maksudnya orang yang nggak ada, gue itu nggak nyeritain secara pribadi gue, tapi gue nyeritain apa yang dialami orang. Dan untuk kawan-kawan kalau mau ngirimin cerita-cerita horor, bisa cek deskripsi di bawah, itu ada tata caranya, bisa ngirim audio ataupun bisa ngirim teks ya, jadi kayak ketikan kayak gitu. Silahkan teman-teman, tata caranya udah ada. Dan sekali lagi terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah dukung channel ini dan udah berkomentar yang baik-baik untuk lebih baik ke depannya lah channel ini. Jadi kawan-kawan semua yang nonton juga enak, dengernya enak dan ngelihatnya kayak gitu. Dan gue akhiri sampai sini. Oh iya, ada yang lupa. Jadi channel ini episode 1 sampai episode di playlist ya, episode 1 sampai episode 10 itu update setiap hari. Jadi 4 hari ke depan sampai episode ke-10 itu update setiap hari jam 12 tepat ya, jam 00.00 lah pokoknya, hampir ganti hari gitu video itu update WIB ya, seperti itu. Terima kasih dengerin dan nonton. Terima kasih kawan-kawan semua. Gue tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.